Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua rekan-rekan majelis guru dan para pendidik di madrasah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan tutorial kali ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang penggunaan e-learning madrasah, di mana hari ini menjadi sebuah pilihan dalam melakukan proses PPM dari rumah dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berada di dekat kita masih. Yang pertama tentu kita masuk ke web browser, dan nampaknya untuk Kementerian Agama atau untuk e-learning ini lebih diarahkan menggunakan Mozilla Firefox. Lalu kita ketikkan nama websitenya. Kebetulan untuk Mandua Pesisir Selatan adalah e-learning.manduapesel.sc.id. Lalu kita akan masuk ke website e-learning Mandua Pesisir Selatan. Tentu kalau di tempat saudara-saudara atau mungkin teman-teman berbeda dengan yang lainnya atau berbeda dengan ini. Dan kebetulan hari ini kita atau dalam tutorial ini saya menyampaikan website di madrasah saya, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan. Di sini ada yang harus kita masukkan adalah username dan password. Username biasanya itu menggunakan NUPTK masing-masing. Dan yang kedua adalah password. Password itu secara otomatis diberikan oleh sistem e-learning, dan kalau kita mau merubahnya nanti bisa dirubah setelah kita masuk atau setelah masing-masing guru memasukkan akun masing-masing. Baik, kita masukkan akun. Kebetulan saya sudah ada tersimpan dalam memori di web browser ini. Nah, inilah tampilan perdana, ya. Untuk awalnya barangkali Bapak Ibu Saudara tidak ada pas fotonya. Lalu kita akan diarahkan atau akan diberikan petunjuk singkat, misalnya ini selamat datang di aplikasi e-learning madrasah kami, akan memandu Anda dalam memudahkan penggunaan. Kemudian selanjutnya ini adalah menu forum madrasah sebagai media sosialnya. Di sini kita akan bisa melakukan interaksi dengan siswa atau sesama guru atau sesama warga madrasah yang memiliki akses ke e-learning. Kemudian juga ada ada menu kelas online. Kita bisa membuat kelas online yang kita ajar. Kemudian ada kalender akademik, atau juga bisa melihat agenda kita dalam e-learning ini. Kemudian ada komunikasi, jika kita mau chatting dengan guru yang ada atau yang online di e-learning kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, inilah sekilas tentang menu-menu yang ada di e-learning. Ada forum madrasah, ada kelas online, ada kalender, ya. Kemudian maaf karena ini agak sedikit jaringannya lelet. Kemudian ada komunikasi dan ada notifikasi. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh guru, ini dia tampilan untuk chatting masing-masing guru. Yang harus kita lakukan adalah membuat kelas online. Di sini ada menu kelas online. Yang pertama kita buatlah kelas online yang akan kita ajar. Misalnya ini adalah untuk kelas 12, kebetulan saya di kelas 12. Kemudian ada rombel kita pilih apa kelas 12 IPA 1
atau 12 MIA 1 dan IS dan sebagainya. Saya pilih kelas 12 IPA 2. Kemudian nama kelasnya adalah kelas 12 IPA 2 Al-Quran Hadis. Nah, ini untuk deskripsinya terserah kepada Bapak Ibu. Misalnya karena saya ini Al-Quran ya, saya bikin aja membumikan Al-Quran. Nah, selanjutnya mata pelajaran tentu adalah Al-Quran Hadis. Kemudian agenda. Nah, ini dia agenda pertemuan. Nah, kita harus menghitung berapa kali pertemuan yang akan kita lakukan dalam satu semester. Kebetulan di semester 2 di kelas 3 ini waktunya sangat pendek dan biasanya berada di kisaran 8 atau sampai 10 minggu atau 10 pekan. Dan saya buat saja waktunya 8 pekan kita buat kelas. Bapak Ibu, kita telah berhasil membuat sebuah kelas online yang kebetulan lokal saya adalah kelas 12 IPA 2 Al-Quran Hadis. Kemudian deskripsinya adalah membumikan Al-Quran. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa pilih forum madrasah. Forum madrasah itu tempat kita untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah timeline ya, timeline dari akun kita. Lalu yang kedua ada menu video conference. Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat menu video conference di sini. Kita bisa membuat room virtual meeting kalau diperlukan. Langkah berikutnya adalah membuat standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini tentu diawali dari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dengan memiliki urutan tertentu sesuai dengan silabus yang telah kita buat. Kita awali dari pengetahuan. Nah, pengetahuan Bapak Ibu sekalian itu bisa kita ambil langsung saja dari silabus kita. Misalnya ini adalah Al-Quran Hadis, ini adalah kompetensi inti Al-Quran Hadis. Nah, ini dia. Cuma Bapak Ibu diingatkan bahwa kalau bisa kita buat kompetensi ini jangan terlalu panjang. Dikhawatirkan kalau nanti terlalu panjang, maka dia tidak akan muncul pada saat kita membuat RPP. Nah, oke. Kita potong saja. Nah, kemudian lalu kita beranjak ke kompetensi dasar. Nah, di sini ada nomornya. Kita awali dari nomor 1, berarti 31. Nah, 31 Bapak Ibu bisa langsung mengcopy paste dari KD-KD yang telah Bapak Ibu buat dalam silabus, atau mungkin dalam prakteknya yang kita buat dalam RPP, kita copy paste saja, letakkan di sini. Lalu ada ini, kita hilangkan nomornya Bapak Ibu, kemudian kita simpan. Oke, kita simpan. Jadi 31. Kemudian 32. Nah, ini 32 Bapak Ibu. Kita ambil lagi nomor 2. Nomor 2.
nomor 2. Dan selanjutnya sampai 8 pertemuan. Nah, untuk KI keterampilan ya, kita ambil lagi dari silabus. Ini ada mengolah menalar. Kita ambil dari sini saja, atau Bapak Ibu kalau mau juga bisa mengambil dari, kalau untuk agama kan ada kemarin KMA 183 2019, bisa diambil dari sana. Kemudian kita klik ikon simpan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengedit lagi, bisa nih, kita buka lagi, kita rubah dan kita simpan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah KI pengetahuan kita buat, lalu kemudian KI keterampilan kita buat dengan penomoran yang telah kita lakukan. Ini kita ambil lagi, tentu kita ambil yang KD fisika motor K4, kita copy, kemudian letakkan di sini, kita paste, simpan saja. Kemudian tambah yang kedua lagi, mempraktikkan cara berdakwah secara lisan maupun tulisan. Kita akan letakkan di sini nomor 2, dan selanjutnya simpan lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah memiliki 2 KD pengetahuan dan 2 KD psikomotor. Nah, selanjutnya kita lanjut ke KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk penentuan KD ini Bapak Ibu, di sini baik, selanjutnya kita akan menentukan atau kita masuk kepada menu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 faktor, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake serta didik. Misalnya kompleksitasnya ada sedang, kemudian daya dukung tinggi, kemudian intake serta didik juga memiliki sedang, maka KKM yang akan diperoleh adalah 78. Kemudian untuk KD yang kedua misalnya rendah tingkat kesulitannya, kemudian daya dukung sedang, kemudian intake-nya tinggi, otomatis KKM-nya menjadi agak sedikit tinggi daripada yang pertama tadi. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya KKM itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau kita susah mengutaatinya, lalu kita bisa saja bikin secara manual. Ini kita bikin misalnya 80, simpan, kemudian ini 80 kita simpan, kemudian ini kita bikin juga 80, kita simpan. Oke, dan ini juga kita bikin 80, otomatis KKM-nya menjadi 80, dan ini adalah rintangan nilainya. Ini untuk KKM. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat rencana pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat rencana pembelajaran, tentu kita klik tambah, lalu kita buatkan di sini tanggal ya, akan kita mengajar. Misalnya kita buat saja tanggal 18 Januari 2021, jamnya jam ke-7,
jam ke-1-2 misalnya. Kemudian pertemuan yang pertama, materinya adalah metode dakwah. Misalnya ini untuk materi saya kebetulan Al-Quran hadis, metode dakwah. Kemudian KI-nya tentu KI 3. Kemudian KD-nya di sini akan muncul langsung di sini. Ini karena barangkali masalah jaringan. Kita tunggu dulu. Untuk tujuan pembelajaran, kita ambil dari silabus tadi. Kalau memang kita mau membuat tujuan pembelajaran, ya, atau kita ambil dari kita bikin sendiri. Misalnya ini tujuannya adalah siswa mampu menguasai metode berdakwah. Nah, tapi ini opsional. Mau dibikin bisa ini Bapak Ibu, sudah muncul apanya? KD-nya kita ambil KD yang pertama. Nah, tapi ini Bapak Ibu opsional. Kemudian metodenya juga misalnya kita bikin diskusi dan tanya jawab, sudah ada di sini kebetulan. Kemudian sumbernya adalah buku digital dan internet. Kemudian kegiatannya Bapak Ibu bisa lihat misalnya di silabus yang Bapak Ibu miliki atau dimodifikasi sedemikian rupa, tentu dengan bahasa yang sesuai dengan apa yang kita maui. Kita buat misalnya peserta didik menanyakan pengalaman, atau misalnya memaparkan pengalaman pengamatan tentang kesaksian tentang metode berdakwah. Kemudian penilaian misalnya kita buat lisan dan tulisan. Tapi ini lagi-lagi opsional. Tapi itu kalau Bapak Ibu mau lengkap tentu harus mengisi dengan baik, karena nanti kita bisa mencetak RPP 1 lembar dari apa yang kita buat pada saat pembuatan RPP ini. Kita simpan saja. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah muncul, ya, sudah muncul. Ini bisa kita edit lagi, ini bisa kita edit lagi, bisa kita hapus, kita juga bisa mencetaknya. Ini pada hari tanggal, kemudian jam ke berapa, pertemuannya ke berapa, metodenya apa. Ini tadi Bapak Ibu, kalau kita mau mencetak boleh. Kita klik cetak, otomatis dia akan muncul gimana ini. Ini Bapak Ibu, jadi akan muncul RPP 1 lembar. Artinya kalau kita isi tadi dengan tepat, dengan benar, lengkap, maka kita langsung bisa memiliki RPP. Oke Bapak Ibu. Kemudian itu RPP sampai sejumlah pertemuan yang telah kita rancang. Kalau saya tadi sebanyak 8 kali pertemuan. Kita harus bikin secara sistematis, kita buat secara terurut. Dan Bapak Ibu, kalau seandainya nanti ada pengalaman tidak muncul di sini, kemungkinannya kata-kata yang Bapak Ibu buat itu terlalu panjang. Nah, selanjutnya bahan ajar. Nah, bahan ajar melalui menu ini Bapak Ibu, kita bisa membuat bahan ajar
yang dapat kita bagikan dan tentunya bisa diakses oleh siswa kita dalam proses PBM yang kita lakukan melalui daring. Misalnya kita klik bagikan bahan ajar, apa kita ambil dari kelas lain atau kita upload dari komputer. Nah, apa jenis bahan ajarnya, misalnya apa bentuk PDF, Excel, PowerPoint, video dan sebagainya. Tapi tentu barangkali Bapak Ibu kalau bisa disarankan dalam bentuk format PDF, apalagi dengan website yang kita miliki itu terbatas penyimpanannya atau terbatas bandwidthnya. Karena dengan bentuk PDF ini agak lebih hemat dan kecil filenya. Bapak Ibu, kita ambil contoh saja ini Bapak Ibu. Contoh materi saja. Bapak Ibu, kita ambil contoh saja misalnya. Nah, otomatis apa nama bahan ajarnya, misalnya metode dakwah. Kemudian keterangan materi apa bahan ajar ini ya, bahan ajar ini berisi tentang metode dakwah. Mau, tapi ini sifatnya opsional. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau men-share materi, kita klik tombol ini off, ini on. Nah, kemana mau akan kita bagikan? Nah, kebetulan lokal yang saya buat sudah ada 2 lokal. Dan kalau seandainya kita mau membagikan ke lokal yang lain, bisa melalui ini. Nah, kebetulan saya bikin untuk kedua-duanya, simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya file Bapak Ibu itu panjang, maka akan membutuhkan waktu dan ruang yang cukup banyak. Oke, sudah sampai kepada bahan ajar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke data siswa tergabung. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita membuat kelas online itu siswa kita itu belum tergabung. Kebetulan tadinya saya sudah pernah membuat lokal ini sebelumnya, sehingga komputer mendeteksi bahwa ini adalah siswa kelas 12 IPA 2. Namun demikian Bapak Ibu, kalau seandainya kita belum pernah menggabungkan siswa itu, maka kita tambah undang siswa ya. Nah, kita tunggu, sedang dimuat, mohon menunggu katanya. Nanti akan muncul semua siswa yang ada di lokal kelas online yang kita buat. Namun Bapak Ibu, kalau seandainya ternyata di lokal itu belum tergabung, kita bisa menggabungkan secara langsung, atau juga Bapak Ibu, kita bisa mengirimkan kode kelas yang ada di masing-masing kelas yang telah kita buat. Nah, karena tentu kode kelas itu diberikan oleh sistem kepada kita, sehingga nanti kita bisa memberikan atau mengundang langsung. Tapi Bapak Ibu, bagusnya kita langsung saja mengisi atau menggabungkan siswa, sehingga siswa tidak lagi payah-payah untuk bergabung dengan kelas yang akan kita ajarkan. Ini Bapak Ibu, di sini ada kode kelas Bapak Ibu. Di sini ada kode kelas ya. Kode kelasnya adalah 690
5DFB. Tapi kalau kita sudah langsung menggabungkannya, maka siswa tidak lagi perlu untuk menggabungkan diri di sini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada data absensi kelas. Nah, ini menu yang ada di absensi ini apabila apabila siswa yang terhubung tadi, yang tergabung tadi, kita lihat dia online, ya kan, ini ada yang online, ada yang offline. Kita tinggal lagi menandai siswa melalui menu ini, membuat dia hadir. Ya, ini rekatnya Bapak Ibu, membuat dia hadir, sakit, izin atau alfa. Nah, ini Bapak Ibu, ini pertemuan keberapa, apakah pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal guru. Nah, ini Bapak Ibu, jurnal guru ini adalah catatan kejadian khusus yang ada pada saat kita mengajar. Apakah kejadiannya itu negatif atau positif? Misalnya begini, yang namanya jurnal tentu adalah catatan kecil dari guru tentang proses PBM. Kita tambah kejadian, misalnya kejadiannya misalnya tanggal 12 itu nama siswa yang di lokal 12 IPA 2 ini namanya misalnya Harfinal. Nah, kejadiannya terlambat, ya, terlambat datang sekolah tanggal 12. Kemudian tentu itu adalah bagian dari disiplin. Kemudian tentu itu adalah negatif. Lalu follow up-nya adalah menasihati yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya ada juga siswa yang berperilaku positif, ya kita catat juga, karena tentu itu akan menjadi nilai tambah bagi siswa yang bersangkutan. Oke, sudah ada jurnal kejadian, jurnal kita untuk tanggal 12 di lokal 12 IPA 2. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah komputer based test. Barangkali kita tidak akan bahas secara tuntas di sini. Nanti kita akan buat tutorial secara tersendiri. Tapi yang jelas bahwa komputer based test ini adalah komputer berbasis ujian berbasis komputer. Yang jelas kita bisa saja memilih apa jenis ujiannya, apakah nilai apakah penilaian harian, kemudian KD-nya misalnya KD-nya yang tadi, kemudian nama ujiannya apa, misalnya PH1, waktunya berapa, kemudian tanggal berapa, tanggal 19, mulainya jam 9, kemudian berakhirnya tanggal 19 jam 10 misalnya, seperti itu, jam 10 pagi, ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, apakah acak soal? Ya, kalau memang dia ABC misalnya, maka kita acak soal. Kemudian apakah kita aktifkan ujian? Nah, nanti pada saat kita sudah men-setting ujian ini, maka ujian itu akan aktif dengan sendirinya. Kemudian buat soal, Bapak Ibu. Buat soal, jenis soal tadi apa? Apakah misalnya kita buat esai? Nah, nomor urutnya adalah nomor 1. Misalnya kemudian kita buat 1
Waktu itu jelaskan metode dakwah yang kamu ketahui. Seperti itu. Lalu kalau kita mau nambah soal, tambah soal lagi, ya, tambah soal untuk nomor 2 misalnya. Nah, kalau seandainya kita mau mencampur soal, ada yang ABC, ada yang betul salah, ada yang multiple choice, juga tidak apa-apa. Tapi tentu kalau Bapak Ibu memix atau mencampur soal-soal itu juga akan memiliki tingkat atau memiliki kesibukan sendiri pada saat kita memiliki jawabannya. Misalnya jelaskan pengalamanmu dalam berdakwah. Oke, kita simpan saja Bapak Ibu, simpan dan tutup. Nah, otomatis sekarang kita sudah memiliki CBT baru dalam bentuk esai. Nih, kalau kita mau mengedit silakan juga. Kalau kita mau menghapus, ini kalau kita mau menganalisis soal juga bisa. Kalau kita mau kemudian juga ada hasilnya. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, itu juga ada. Nah, Bapak Ibu, itu kita akan bahas nanti dengan tutorial tersendiri untuk membuat jenis ujian. Lanjut, kita masuk ke penilaian pengetahuan atau penilaian KI. Nah, Bapak Ibu, di sini kan tadi sudah ada tes tertulis PH1. Nah, ya, pertemuan pertama, kemudian skalanya tertulis, kemudian KD-nya ini, kemudian penilaian harian K1, kerjakan misalnya instruksinya, kemudian mulai pengerjaan tugasnya tanggal 19 misalnya, selesainya misalnya kita buat ini, bukan ini jam ini pagi lah ya, jam 10, kemudian selesainya jam 11. Simpan. Nah, untuk penilaian keterampilan, nah, kita buat penilaian keterampilan. Misalnya skip penilaiannya kita minta adalah unjuk kerja, kemudian nama penilaiannya misalnya PH KI KD 41 misalnya. Nah, tentu yang kita uji adalah KD 41. Seperti itu contoh ya. Nah, ini tanggal mulainya kita programkan tanggal 19 misalnya jam 10. Kalau ini sebuah contoh Bapak Ibu. Kemudian kita juga berakhirnya jam 11 kalau mau bersamaan. Keterangan terserah. Kemudian jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini, apakah tugas ini diupload di sini. Aktifkan. Tapi kalau Bapak Ibu tugasnya mau dikirim ke WA pribadi Bapak Ibu, maka tombol tadi tidak usah kita aktifkan. Lanjut ke
penilaian akhir semester. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa mengisikan ya penilaian akhir semester yang telah kita lakukan. Kita bisa isikan secara manual atau nanti secara otomatis. Kemudian Bapak Ibu ini rekap nilai rapornya untuk KI 3 dan KI 4 untuk di 12 IPA 2. Lanjut, di sini ada menu monitoring siswa. Kita bisa melihat ya apa saja dan kapan dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Jamnya berapa, tanggalnya berapa, apakah dia masuk atau keluar, bisa kita monitoring di dalam menu monitoring siswa. Ini Bapak Ibu kalender kelas. Kalender kelas kita karena ini masih belum kita isi, maka belum ada. Tapi nanti kalau seandainya Bapak ini sudah ada Bapak Ibu, ini ada ya. Ada tanggal 12 dan tanggal 19 akan nampak. Di Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu print supaya nanti jangan lupa tempelkan di ruang kerja masing-masing. Kemudian ada pengaturan kelas. Kalau seandainya Bapak Ibu mau merubah yang tadi, reset setting. Rupanya saya cuma 7, bisa kita rubah, kita reset kembali. Kemudian kita juga bisa hapus kelas. Kalau kita mau misalnya kita agak rumit dalam mengatur kelas, kita mau bikin kelas yang baru juga boleh. Tetapi hati-hati, kalau seandainya kita menghapus kelas, otomatis seluruh pengaturan yang kita buat di kelas itu semuanya akan hilang. Oke Bapak Ibu, itu kira-kira secara ringkas penjelasan tentang menu-menu yang ada di e-learning, dan tentunya masih banyak lagi yang harus kita jelaskan. Namun demikian, seluruh proses PBM melalui daring ini setidaknya kita bisa melakukan dengan terencana, terukur, dan kemudian seluruh kegiatan kita yang kita lakukan itu tercatat atau memiliki rekam jejak digital, dan pada akhirnya suatu saat kita mau kembali mereview atau mengulang atau melihat kembali, maka bisa dilihat secara ringkas dan permanen. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial yang setelah ini bermanfaat untuk kita semua, dan semangat untuk semua para pendidik di seluruh Indonesia. Majulah madrasahku, madrasah hebat dan bermartabat. Banyak maaf. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.